Hai semuanya, welcome back my YouTube channel. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sesuai dengan judulnya, kakak akan kembali membahas soal TKA Kimia untuk ujian mandiri Undip 2019 ya, karena soal tahun 2020 itu emang nggak ada ujian khusus TKA-nya. So, bagi kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, sebelum menonton video ini, bantu support aku ya dengan like, oke, komen, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar adik-adik gak ketinggalan informasi lainnya dari kakak. Karena kakak akan membahas soal mandiri lainnya seperti USU, UGM, SIMA UI, Undip ya, ada Unpad juga, ada SNMPTN Barat dan lain sebagainya. So, bagi kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, kemarin kakak udah pernah bahas juga ini dari soal nomor 71 sampai 75. Silakan cek aja videonya di sebelah kanan ini, oke. Dan kalau udah selesai, adik-adik sediakan kertas dan bukunya. Coba dioret-oret dulu, kerjain sendiri. Kalau misalnya nggak bisa, langsung next video. Lanjutkan sama penjelasan yang kakak ini. Ya, biar untuk melatih nih kemampuan adik-adik. Kira-kira adik-adik itu tertinggal di bagian materi apa, submateri apa, dan bagaimana. Oke, kira-kira paham ya? Oke, kita mulai ke soal nomor 76. Oke, soal 76 itu berbunyi soalnya adalah oksigen 160 gram. Jadi oksigen ini memiliki massa 160 gram dan AR oksigen itu diketahui 16 dapat membakar habis 240 mg sampel yang mengandung karbon. Jadi sampel ini dia mengandung suatu senyawa atau unsur karbon. Kadar karbon dalam sampel adalah, nah adik-adik ingat nggak bahwa kalau mencari kadar ini kan dalam bentuk persentase semua ya. Jadi rumusnya itu adalah persentase karbon sama dengan, ya berarti adik-adik mencari berapa massa karbon dulu. Oke, berapa massa karbonnya, massa karbon dibagi dalam massa sampel, oke, dan dikali dengan 100%. Oke, berarti di sini massa sampelnya udah diketahui 240. Jadi adik-adik tulis aja di sininya 240. Ya, ini dikali dengan 100%. Berarti adik-adik di sini disuruh mencari berapa sih massa karbon itu gitu. Oh, maaf ya. Nggak apa-apa ya, tercoret ya, massa karbon gitu ya. Jadi cara mencari massa karbon berarti adik-adik terjemahkan dalam bahasa soal ini. Ke sini dulu ya, ke bawah ini. Katanya oksigen dapat membakar habis 240 mg sampel yang mengandung karbon. Berarti kan di sini ada reaksi karbon yang direaksikan dengan oksigen. Nantinya dia akan menghasilkan CO2. Nah, oke, berarti kan di sini diketahui massa oksigennya adalah 160 di dalam sini, ya kan? Kalau kita cari perbandingannya menggunakan mol, berarti kita cari dulu mol. Mol itu kan rumusnya gram bagi AR. Jadi ini gramnya 160, berarti AR-nya 16. Karena dia ada oksigennya 2, berarti 16 kali 2, 32. Oke, sehingga dapatnya 5 mol. Nah, karena kita di sini mencari massa karbon, berarti otomatis karena dia sama satu koefisiennya, berarti yang untuk karbon ini juga terlibat sebanyak 5 mol. Gitu, bisa ya? Bisa ya. Nah, berarti adik-adik bikin aja di sini, berarti mol dari karbon sama dengan gram dibagi dengan AR. Berarti kalau mencari gram atau massanya, berarti mol karbon dikali dengan AR. Berarti mol karbonnya tadi 5 mol, AR si karbon diketahui dalam soal adalah 12. Oke, berarti 5 kali 12 adalah 60. Bisa? Nah, 60 gram inilah yang adik-adik masukkan ke dalam sini. Oke, berarti kan ini kalau kita coret bisa ya, 6/4-nya 6 bagi 24 kan adalah 0,25 ya. Jadi 0,25 kali 100 adalah 25. Jadi taruh aja persennya lagi. Berarti jawabannya adalah 25%. Oke, gampang. Jadi tahap pertama mungkin adik-adik cari yang ini dulu.
kemudian tahap keduanya cari massa hasil karbon, baru tahap ketiganya cari kadar karbonnya. Oke, bisa ya, gampang kok. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 77. Asam karbonat yaitu C6H8O6 sebagai zat aktif tablet vitamin C ya, mengandung unsur karbon sebanyak. Jadi di sini tuh kita harus cari satu-satu dong, karena satuannya beda-beda. Di sini kan ada satuannya atom karbon per mol asam, ada dalam bentuk persen, ada atom per gram asam, ada gram ya, di sini ada gram per karbon per 10 gram asam, ada 1 gram karbon per 100 gram asam. Jadi ini bedanya di sininya gitu ya. Jadi caranya gimana? Kalau misalnya satunya adalah atom karbon per mol asam, berarti adik-adik cari dulu nih satuan itu dulu ya, yang atom-atom itu ya. Kita bikin yang A dulu sini. Berarti kalau mencari jumlah atom karbon sama dengan, jadi si mol karbon ya, mol itu dikali dengan jumlah atau banyaknya karbon dikali dengan bilangan Avogadro. Jadi ini kali, ini rumusnya. Oke, berarti kalau misalnya satuannya adalah jumlah atom, berarti akan atom C per mol asam, berarti kan jumlah atom karbon ini dibagi dengan, karena dibilangnya mol kan N itu kan mol, berarti bagi sini dong, berarti tinggallah jumlah atom karbon dikali dengan L, karena satunya mintanya adalah atom karbon per mol asam, jadi kan atom karbon per mol asam, sehingga jumlah atomnya ada 6 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi ini nih adalah L ini ya, L yang di sini nih adalah bilangan Avogadro. Jadi bilangan itu udah ada, jadi nggak boleh diganggu gugat. Nah, ternyata kalau kita kalikan kan ini kan nggak sesuai nih dengan ini hasilnya. Di sini aja 6 kali 6,02, berarti kan bilangannya harus lebih besar daripada yang option ini. Berarti yang A ini udah pasti salah. Bisa kita lanjutkan yang B di sini aja. Untuk yang B kan di sini mintanya dalam bentuk persentase ya. Berarti kalau mencari persentase karbon sama kayak rumus tadi. Persentase karbon sama dengan ya, bisa menggunakan AR, berarti AR dari karbon dibagi dengan MR bagi dengan MR ya, si C6H8O6 dikali dengan 100%. Nah, kenapa di sini Kak nggak massa karbon per massa C6H8O6? Jadi rumus persentase itu tidak hanya bergantung kepada massa, juga ada hubungannya dengan AR dan MR. Karena kan di soal nggak diketahui massa karbon dan massa si askorban ini. Jadi kita nggak bisa memakai rumus yang tadi, yang ini nih. Oke, jadi pakailah rumus AR ini. Jadi kan di soal kan diketahui nih. Oh, tidak ya. Berarti ARC kan udah pada umumnya kita harus ingat ya. Jadi ini emang hafalan. ARC itu kan 12. Jadi jumlah atom yang terlibat di sini 6. Jadi adik-adik harus kalikan dengan 6 di sini dibagi dengan, kalau kita tahu bahwa MR dari si asam askorbat itu adalah 176. Ya, dikali dengan 100%. Sehingga didapatkan jawabannya adalah 40,91%. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik nggak tahu AR masing-masing ini, berarti adik-adik harus hafal. Berarti ARC itu 12, O itu adalah 16, dan H itu adalah 1. Jadi ini sebenarnya AR pada umumnya yang harus adik-adik ingat gitu. Jadi adik-adik kalikan aja, kalau dia 6 kalikan 6 dan ditotalin semua, dapatlah dia MR-nya 176. Bisa ya? Oke, kita next soal, kita coba yang option yang C dulu. Jadi rumusnya sama. Kalau kita jabarin tadi itu ya, jumlah atom karbon sama dengan, nah karena dimintanya gram, jadi mol yang ini tadi kita jabarin aja. Mol itu kan gram dibagi dengan AR ya, dikali jumlah atom karbon dikali dengan L. Yang rumus yang ini, turunan ini doang, cuma dijabarin gitu. Berarti kalau dia tanya jumlah atom karbon
per dari si gramnya, yang gram yang ini kan mintanya satunya gram nih yang di sini. Berarti rumusnya bisa kita tuliskan jumlah dari atom karbonnya berapa, ya banyaknya atom karbon yang terlibat tadi dikali dengan L dan dibagi dengan MR-nya gitu, atau AR. Berarti kan jumlah atom karbon tadi itu yang terlibat di sini kan 6 ya. Berarti 6 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan karena kan di sini dimintanya adalah dalam bentuk tablet vitamin C dalam mengandung unsur karbon, berarti di sini harus MR ya, bukan AR. Jadi ini diganti jadi MR. Berarti di sini tuh MR ya. Berarti MR yang kita pakai adalah MR dari si 176 tadi. Berarti ini 176. Oke. Dan kalau adik-adik kalikan ya, coba kita kalikan ya. 6 dikali dengan 6,02 adalah 36,12 kali 10 pangkat. Ini dikali dengan 10 pangkat 23 dan dibagi dengan 176. Jadi kalau dibagi itu jawabannya adalah 2,05 dikali 10 pangkat 22. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah option C. Jadi kalau udah dapat jawabannya nggak perlu lagi cari yang ini, karena ini akan memakan waktu. Oke, jadi rumusnya ini yang kita pakai. Oke adik-adik, kita lanjut ya ke soal nomor 78. Reaksi berikut yang benar adalah. Nah, caranya gimana ya Kak? Berarti adik-adik harus tahu nih kira-kira kalau misalnya logam ini direaksikan dengan apa, hasilnya apa gitu kan. Nah, kalau kita lihat yang pertama yang ini, kan natrium direaksikan dengan H2O. Bener nggak kira-kira nih reaksinya seperti ini? Menurut logikanya aja gitu. Nggak mungkin ya, ini udah pasti salah. Kenapa? Karena ketika logam natrium kita reaksikan dengan H2O, dia akan membentuk suatu basa. Basa apa Kak? Basa NaOH, ya kan? NaOH berarti diambil O di sini satu, diambil H di sini satu, dan dia juga menghasilkan gas hidrogen. Nah, karena di sini hanya ada 3, berarti di sini harus kita jadi ini logamnya misalnya 2Na, sehingga di sini koefisiennya 2. Nah, hidrogen di sini kan 2 ya. 2 ditambah dengan hidrogen di sebelah kanan 2 berarti 4. Berarti di sini harusnya 2H2. Jadi 2 kali 2 kan 4, dan oksigennya di sini 2 dan di sini juga 1 dikali 2 2. Jadi dia tuh jumlah atom di kiri akan sama dengan jumlah atom di kanan. Nah, jadi ketika natrium ini direaksikan dengan H2O, dia akan membentuk basa dan gas hidrogen, dan dia juga ya bersifat eksoterm ya, atau sering juga dibilang melepaskan energi ya. Jadi dia ditambah dengan energi hasil sampingnya gitu. Nah, kalau kita lihat di mana nih reaksi yang bagian sini yang sesuai dengan option ini. 2Na tambah H2O menghasilkan Na2O. Ini juga tidak benar ya, karena di sini juga salah hasil akhirnya. Terus Mg ditambah H ditambah OH menghasilkan Mg. Mg ditambah dengan OH harusnya menghasilkan MgOH dong ya. Dan hasil sampingnya adalah gas hidrogen, juga tidak benar ini. Lalu 2Na positif tambah OH min menghasilkan NaOH ditambah dengan energi, juga salah. Kenapa? Karena di sini ada 2 koefisiennya, sementara di sini cuma 1. Berarti ini juga udah salah ya. Oke. Di sini harusnya isinya MgOH tadi yang option C. Dan E ternyata 2Na, 2H2O, 2NaOH tambah H2 ditambah energi di sini, ternyata ini yang baru sesuai adik-adik reaksi yang benar gitu. Ya, jadi jawaban yang benar adalah option E. Oke. Baik itu Mg, Na, ketika Mg juga direaksikan dengan H2O, dia juga menghasilkan MgOH atau suatu basa. Bisa ya. Oke. Next, soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 79.
Oke ya, soal nomor 79. Nah, sebanyak 18 gram glukosa. Jadi kita bikin aja, diketahui di sini ada massa glukosa itu 18 gram dilarutkan dalam 250 ml air. Oke, 250 ml air akan isotonik. Nah, isotonik itu artinya dia memiliki konsentrasinya yang sama. Kalau hiper lebih tinggi, kalau hipo lebih rendah ya. Ada namanya hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Dan dia isotonik dengan larutan X. Jadi ini kita anggap larutan glukosanya ya. Dan ini kita anggap si X ini memiliki tidak tahu nih X gram. Jadi masanya tidak ketahui dan dia dilarutkan dalam 500 ml air. Ya, jadi ini adalah larutan yang X. Jadi di sini ada dua konsep, ada glukosa dan ada larutan X atau disebut dengan larutan non elektrolitnya. Nah, berarti kita bisa pakai materi sifat koligatif bagian tekanan osmotik atau dilambangkan dengan V, tekanan osmotik. Oke. Jadi kalau kita bikin rumusnya itu kan bisa kita pakai rumusnya persamaan V1 sama dengan V2 atau tekanan osmotik pertama sama dengan tekanan osmotik kedua karena kan dibilangnya isotonik. Nah, V itu kalau kita jabarin itu rumusnya M dikali R dikali dengan T M R T. Nah, oke, di soalnya tidak ada berapa nilai R dan berapa nilai T-nya. Tidak ada tetapan itunya, jadi nggak masalah, kita abaikan aja R sama R di sini. Jadi sisalah molaritas sama molaritas. Nah, adik-adik perlu tahu molaritas itu kalau dijabarkan lagi satu persatu, ini sama dengan gram atau massa dibagi dengan mR dan dikali dengan 1000 per volume dalam mililiter. Mungkin adik-adik udah tahu ya, molaritas ini kan emang konsep dasar kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga ini terus nih dibahas. Jadi jangan sampai tidak tahu rumus molaritas itu dijabarin jadi apa. Oke. Nah, sehingga kita substitusikan aja lagi, anggap aja lah ini yang X-nya, ini yang glukosa ya. Oke, si gram X, kita nggak tahu nih gram X, karena itu yang akan tanya, berarti kita anggap aja gram dibagi mR. Berapa mR dari X? Ternyata di soal diketahui adalah 60. Masukkan deh, berarti kali 1000 per volumenya diketahui si X tadi adalah 500. Jadi masukkan di sini 500 sama dengan gram dari si glukosa ada diketahui 18. Ya, 18 dibagi mR glukosa. Kalau adik-adik nggak tahu, berarti adik-adik cari dulu ya, glukosa itu rumusnya adalah C6H12O6. Jadi C-nya itu kan 12, berarti 12 dikali dengan 6 karena jumlahnya 6 atom. Lalu kita tambahin dengan 12 juga dikali dengan ARH-nya 1 dan ditambah dengan O-nya ada 6 dikali dengan AR oksigen ada 16. Jadi 12 kali 6 72 ditambah 12 ditambah 16 kali 6 96. Jadi totalnya 72 tambah 12 aja itu adalah 84 dan 84 tambah 96 adalah 180. Jadi adik-adik masukkan di sini 180 dikali 1000 dan dibagi dengan volume si glukosa tadi 250. Nah, kalau lebih gampang ini main coret-coret aja ya biar lebih cepat karena di pas ujian ini nggak sempat nih lama-lama waktunya. Ini 1000 bagi 250 dapat 4. Ya, ini dibagi dapat 1000 bagi 500 dapat 2. 2 dibagi dengan 60 bagi 2 juga dapat di sininya 30. Dan kalau 180 dibagi dengan 4 bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Sederhana, lebih sederhana malahan dapat 45 ya di sini ya. Nah, kita lanjutkan. Berarti gramnya udah habis nih, gram per gram bagi 30 sama dengan 18 per 45 ya. Jadi kalau kita kali silangin berarti gram sama dengan 18 dikali 30 dibagi dengan 45. Nah, 18 kali 3 aja itu berapa adik-adik? 54 ya. Berarti ini 54 tambah nolnya 1, 540 dibagi dengan 45. Kira-kira berapa tuh? 12
gram. Ye, gampang banget ya. Jadi jawaban benar adalah option C. Berarti tahap pertama ya, berarti bikin dulu nih diketahuinya, lalu baru substitusikan ke rumus yang ini. Oke, rumus V tadi, V1 sama V2 ya, dijabarin satu-satu. Dah dapat hasilnya ya. Oke, next soal nomor 80. Nah, di sini ada soal sebanyak 7,93 kg etanol diperoleh dari reaksi peragian glukosa. Reaksi konversi tersebut membutuhkan glukosa sebanyak. Nah, kira-kira nih adik-adik ingat nggak materi ini? Gimana caranya? Berarti kan di sini ada etanol ya, etanol diperoleh. Jadi si etanol itu dibentuk atau diperoleh dari reaksi peragian glukosa. Nah, adik-adik harus tahu dulu nih. Yang pertama itu adik-adik harus cari dulu adalah reaksi. Ya, tulis dulu reaksinya. Ini yang pertama ya. Reaksi glukosa itu kan C6H12O6, ya kan? Nah, katanya menghasilkan etanol. Nah, etanol itu rumusnya adalah C2H5OH. Dan sisanya dia bakalan ngasilin karbon dioksida, 2 molekul karbon dioksida. Nah, kalau C-nya di sini 2, di sini 6, berarti di sini harus koefisiennya 3. Dah, kalau reaksi nih sebenarnya udah selesai ya. Kita lanjutkan lagi ke soalnya. Karena di sini kita disuruh mencari berapa masanya si glukosa, otomatis kita bisa pakai kayak tadi perbandingan koefisien. Kalau misalnya mol salah satu ini diketahui, bisa kita cari mol si glukosa, dan dari mol kita juga bisa mencari massa. Karena massa ini rumusnya adik-adik harus tahu ya. Massa itu adalah, kan tadi mol itu gram PMR, berarti kalau cari massa mol dikali dengan ml, berarti adik-adik harus cari molnya dulu nih, itu yang terutama. Oke, kalau untuk cari mol berarti adik-adik cari dulu deh berapa mol dari si C25. Kita cari di sini aja ya, mol dari C2H5OH itu kan rumusnya sama ya, gram bagi mr. Nah, gramnya kan diketahui di soal nih 7,93 ya, 7,93 dibagi mr. Nah, adik-adik harus mencari dulu nih, ternyata mr-nya udah diketahui ya di sini 46,1. Jadi ini 46,1, sehingga didapatkan molnya adalah 0,172 mol. Milimol ya, milimol. Nah, udah dapat nih berapa molnya, baru adik-adik bisa mencari berapa mol dari si C6H12O6 tadi. Berarti mol di sini kan kalau kita tulis nih 0,172. Berarti untuk mendapatkan mol dari C6H12O6 tadi ya, kita batasi aja ini nih. Jadi ini koefisiennya kan 1 nih. 1 kita banding dengan 3. Ya, 1/3 dikali 0,172. Kenapa Kak? Karena untuk 3 koefisien aja itu dapatnya milimolnya itu 0,172. Berarti untuk 1 molnya berarti 1/3 dong dibagi gitu. Nggak mungkin kan lebih besar pula dia. Dapatnya 0,086. Oke. Nah, udah dapat mol, baru adik substitusikan. Berarti massa dari C6H12O6 tadi mol dikali dengan mr. Molnya dapat 0,086 dikali mr-nya di soal nggak diketahui ya. Oh, diketahui ternyata, baik kali soalnya ya. Jadi tanpa kita cari udah diketahui 180,2, sehingga jawabannya adalah 15,50 kg. Jadi jawabannya yang mana? Oke, jawabannya bisa jadi B, bisa jadi C ya, karena ininya sama. Nah, caranya gimana? Nah, adik-adik perlu lihat, ini kan alkohol, ini glukosa ya. Glukosa menghasilkan alkohol. Nah, adik-adik belajar kelas 12 ya, di materi senyawa turunan alkana, ya kan? Nah, jadi kan ini kalau kita bikin C6, oke, C6H12O6 itu dia memiliki rumus molekul yaitu C ya, CnH2nO2. Oke, jadi ini kalau kita, ini kan rumus molekul dari si glukosa ya. Kalau kita jadiin ini, maaf, dia itu kan CnH2nO2
aja ya. Jadi kalau ketika ini kita sama-sama bagi 6 nih, kita habiskan, ini kan sebenarnya jadinya CH2O. Nah, CH2 itu sama dengan CnH2NO dengan rumus yang ini tadi. Ya kan? Berarti kalau C-nya N-nya 1, ini kan N-nya berarti 1 ya. Berarti 1 dikali 2 berarti 2 dan O-nya 1. Jadi ini merupakan rumus molekul dari si aldehid, adik-adik, aldehid. Nah, jadi kalau aldehid direduksi itu dia akan menghasilkan alkohol. Ya kan? Nah, jadi ketika glukosa ini direduksi, dia udah pasti dia akan menghasilkan alkohol. Jadi rumus molekul glukosa ini sama dengan rumus molekul dari aldehid, yaitu CnH2NO, atau rumusnya disederhanakan jadi CH2O ya untuk si glukosa ini. Nah, ketika dia di aldehid ini direduksi, dia akan menghasilkan alkohol. Jadi ini lebih cocok, jawabannya adalah option D. Nah, kalau oksidasi itu gimana? Kalau oksidasi itu kebalikan. Kalau alkohol ini, alkoholnya C2H5OH ini dioksidasi, ya kan, berarti dia akan menghasilkan aldehid. Kebalikan dari oksidasi adalah reduksi. Jadi kalau misalnya alkohol dioksidasi menghasilkan aldehid, dan ketika aldehid direduksi dia akan kembali membentuk si alkohol yang ini. Oke? Bisa adik-adik? Jadi jawabannya lebih tepat adalah option D. Oke adik-adik, sekian dulu video kita kali ini untuk part 2-nya ya. Semoga bermanfaat dan silakan ditunggu aja part selanjutnya di soal nomor 81 sampai 85. Dan mohon maaf ya, kakak nanti bakalan selang-seling nih bahas soal UM-nya, karena UM itu nggak hanya Undip, nanti ada SIMA UI juga, ada SMPTN Barat, Unpad, dan lain sebagainya. Pokoknya stay tune terus ya sama channel ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.